Terkait dengan tahun Hijriah, Allah sampaikan di Quran, mau tahun apapun pasti akan ada 12 bulan. Quran surah 9 ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan. 12 bulan inilah yang ditetapkan dalam kalender Hijrah. Saya akhiri dengan 12 nama. Nama pertama apa? Bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Ingat ya, ada al-nya. Kedua apa? Safar. Ketiga, Rabiul Awal. Keempat, Rabiul Akhir. Kelima, Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Yang Jumadil Awal angkat tangan. Gak apa-apa. Benar tidak dapat pahala, salah nggak dapat dosa. Jumadil Awal angkat tangan. Jumadil Ula? Baik. Antum yang angkat tangan, antum dapat hadiah. Coklat. Coklat Arab. Baik ya. Nanti ya saya kasih setelah taklim. Nah, yang benar itu bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Ula, dua-duanya salah. Yang benar Jumada. Jumadal Ula. Kemudian bulan selanjutnya 6 Jumadal Akhirah. 7 apa? Rajab. Oke, Rajab. Tidak pakai Tayyib, tidak pakai Erdogan. Rajab. Kemudian 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzul Qi'dah. 12. Pertanyaan saya, dari 12 nama ini apa maknanya? Itu masalahnya. Kita cuma cantumkan sekarang bulan apa, tahun berapa, sekian Hijriah, sekian, maknanya apa? Jangan-jangan selama ini kita hidup cuma jadi nama aja, cuma jadi kalender aja. Tapi kita nggak pernah ambil pemaknaannya. Nama-nama ini itu sudah ada dari sejak zaman jahiliyah. Dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah sudah ada. Tapi pertanyaannya, kenapa diabadikan sampai masa Islam, tidak dirubah namanya? Karena dari sudut pandang nama ada kesesuaian dengan nama-nama yang bisa terambil dari nilai syariat. Makanya tidak dirubah. Contoh, bulan pertama, ini pemaknaan syariat diambil dari pemahaman bahasa. Kenapa disebut dengan Al-Muharram? Bukan Muharram. Ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram, beda. Kalau Muharram, segala yang diharamkan. Bohong, Muharram. Menipu, Muharram. Awas hati-hati, mencuri, Muharram. Hukumnya haram. Jadi haram itu hukum. Perbuatannya objeknya Muharram. Kalau Anda ingin meninggalkan, waktu meninggalkan semua yang diharamkan, di antara rumus bahasanya tambahkan al di depan kalimatnya. Al-Muharram. Waktu meninggalkan segala yang diharamkan. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Di antara maknanya, kalau ingin berhijrah, ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah, maka mulai tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Koreksi diri. Yo, mulai dari tubuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang diharamkan oleh Allah dari mata kita? Turunkan ayatnya. Quran surah 24, 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, palingkan dari yang tidak bermanfaat, yang tidak Allah sukai. Maka mulai hari ini palingkan dari yang haram. Gambar-gambar yang tidak baik, tayangan yang tidak bagus, udah ganti aja, nggak usah ditonton channelnya, biar ratingnya turun sekalian. Udah, tinggalin aja, palingkan. Selesai, Anda itu hijrah namanya. Pindah pada yang lebih baik. Lihat mushaf, lihat majelis ilmu, lihat tayangan yang bagus, kan banyak. Kalau Anda bisa melihat yang baik, kenapa melihat yang tidak baik? Kalau bisa melihat yang halal, kenapa banyak melihat yang haram? Kalau Anda sudah tidak senang dengan yang halal, maka Anda terbiasa dengan yang haram. Istri Anda halal, tapi Anda sedang memandang istri orang lain. Memandang istri Anda sudah nggak nikmat lagi, maka ini menandakan mata Anda terbiasa memandang yang tidak benar. Paham? Lisan, berapa kali mengucapkan yang haram? Hijrah. Apa ayatnya banyak? La yasal qaum min qaum, tinggalkan saling mencela. La yagtaba'dukum ba'da, jangan bergibah. Mulai hijrah. Saya hijrah Ustaz, saya tidak akan mengulangi seperti itu lagi. Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh Ustaz tuh. Wah, sama. Nggak ada bedanya. Tinggalin. Maaf, tangan. Ngerjain apa aja nih, nulis apa aja yang nggak bagus. Sampai ujung kaki. Setiap langkah yang dipijak, koreksi. Anda bekerja di mana? Melangkah lewat mana? Pernah berbuat maksiat apa? Koreksi. Maka itu yang pertama dilakukan. Al-Muharram, waktu meninggalkan yang haram. Makanya di waktu-waktu ini langsung dihadirkan dalam tuntunan Islam. Pada waktu-waktu itu pahala dilipat gandakan, dan Nabi menganjurkan puasa pada 4 bulan hurum. Di antaranya Al-Muharram, 3 berurutan, 3 mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Maka di bulan Al-Muharram ada tuntunan rajin puasa.
Kenapa puasa? Di antara makna puasa ada dua manfaatnya, meningkatkan ibadah, menekan maksiat. Makanya orang puasa itu jauh dari maksiat. Kalau Anda rajin puasa sedang maksiat, salah puasa Anda. Silahkan cek orang puasa, ibadah meningkat, rajin. Dan maksiat ditinggalkan. Cek, kalau nggak percaya silahkan. Kalau Anda tidak sedang puasa, fardu biasa. Tapi kalau sedang puasa, sunnah Anda kerjakan. Sunnah Anda kerjakan. Dan orang puasa, maksiat akan dikerjakan. Minimal takut batal puasanya. Silahkan cek, mau bohong, nggak akan bohong orang puasa. Mau marah, nggak akan marah. Sampai dicabik-cabik dengan kalimat orang lain. Dimarahi satu buku, nggak akan dia balas. Anda bayangkan maghrib jam 6, dicaci maki jam 6 kurang seperempat. Caci maki habis satu buku, nggak akan dia balas. Kenapa? Dia tahan. Minimal awal-awal takut batal puasanya. Awal-awal tuh. Kenapa nggak dibalas? Ntar habis maghrib. Wah, awal-awal begitu. Lama-lama jadi kebiasaan. Setiap orang marah cuma didengerin aja. Udah. Saya pernah di Libya tuh, ada penjaga toko kerjanya marah. Sama teman kami diberi pelajaran. Bukan dibalas. Marah, datang marahin. Didiamkan sama teman saya. Diam aja. Begitu sudah selesai, dia katakan, khalas. Udah marahnya. Udah gitu ditinggalin. Sejak peristiwa itu, dia berubah total. Dia berubah total. Ya, jadi berubah keadaannya, tiba-tiba jadi baik, jadi macam-macam. Ayo teman-teman latih. Nah, kalau sudah al-muharram, meninggalkan yang haram-haram, maka saya tanya kepada Anda, nih, ini gelas nih. Kalau ini kotor dari gelas, saya keluarkan. Maka saya tanya pada Anda, masih ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Kosong atau enggak? Kosong. Kosong dalam bahasa Arab disebut dengan sifr. Sifrun. Kalau keadaan yang kosong disebut dengan sofar. Maka bulan yang kedua disebut dengan safar. Asalnya di masa jahiliyah, bulan yang kedua ini orang-orang berdagang, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, Mekah jadi kosong. Di masa Islam dipertahankan, orang yang meninggalkan yang haram akan kosong dari dosa-dosa dalam dirinya. Dosanya kosong. Ambil. Karena yang haram tidak pernah dikerjakan lagi. Nah, sekarang gini, haram lawannya apa? Halal. Halal itu baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk lawannya apa? Baik. Perhatikan baik-baik. Buruk lawannya baik. Ketika Anda mengerjakan yang buruk, yang baik tertekan. Ketika Anda mengerjakan yang baik, yang buruk akan hilang. Sekarang, yang haram Anda tinggalkan kosong, yang buruk gak ada. Otomatis kalau buruk gak ada, yang baik, yang muncul apa? Yang baik. Kalau buruk gak ada, otomatis muncul yang baiknya. Dalam bahasa orang Arab, baik itu indah, nyaman, sering disebut dengan rabi'. Rabi' Al-Bukhturi punya syair. Ataka rabi'ut talqu hatta yahtalu dhahika minal husni hatta minal husni ya hatta yakad yahtalu dhahika. Aduh, Rabi ini bulan ini indah sekali. Musim semi, ya. Ataka rabi'ut talqu. Bulan Rabi musim semi datang. Minal husni hatta kada an yatakallama. Ya, saking indahnya bunga-bunga tumbuh. Di kalau musim semi di Arab itu mereka senang. Karena kenapa? Bunga tumbuh, tanaman tumbuh, enak dipandang, yang muncul yang baik-baik, yang kosong-kosong hilang, yang baik muncul. Maka kalau kita ambil dalam suasana hijrah, ataka rabi'ut talqu. Ya, awas. Yahtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Ini bunyi syairnya. Kalau orang-orang benar masuk ke bulan Rabi, maka maaf Rabiul awal perubahan. Haramnya ditinggalkan, dosanya mulai kosong, maka akan muncul bunga-bunga keindahan dalam dirinya. Amal muncul, kebaikan muncul. Makanya kalau orang hijrahnya benar, yang maksiatnya tinggal, yang haramnya jauh, hilang semua, yang baik-baik yang muncul. Mulai senang ibadah, mulai muncul bunga-bunga kebaikan, bunga-bunga ibadah, bunga-bunga akhlak. Rabiul akhir, itu berkumpul terus. Tapi kalau sudah kumpul kebaikan-kebaikan, jangan putus dan jangan sombong. Kenapa? Orang yang terlampau bangga dengan kebaikannya, maka hati-hati bisa muncul jumada dalam dirinya. Kalau musim jumada itu musim gugur, kering, gugur. Kalau jumadi itu orangnya, orang kering. Kering yang dimaksudkan bukan kering secara fisik. Jadi susah, senyum susah gitu kan. Susah diajak misalnya bergembira sulit. Ada orang misalnya antum namanya Asep, tapi diajak ketawa, diem. Diajak senyum, diem. Disapa, diem. Jumadi, kata orang Arab. Hah? Nah, itu maksudnya kering. Tapi jumada gugur. Kalau dalam konteks musim, ada bunga, bunganya bagus, sudah lebat, tiba-tiba bisa gugur. Kalau dalam konteks hijrah, orang yang membanggakan amalannya, upload amalan, sudah mulai berubah, ceklik hijrah, aku sudah berubah, aku sudah hijrah, aku sudah berjilbab, aku rajin ke sini, aku rajin ke situ, upload macam-macam, hanya untuk dilihat orang, maka dia tidak merasa bahwa dia sedang menggugurkan pahala-pahala dari hijrahnya. Jumadal ula. Lama-lama Jumadal akhirah pahalanya habis. Karena ria, karena macam-macam dan sebagainya.
Tapi kalau ada orang situasinya sedang gugur dia, jauh dari kebaikan, ingin dia berubah, maka dia punya peluang untuk kembali, disebut dengan Rajab. Rajabun Mudhar. Hari untuk kembali menanam kebaikan. Rajab, sesuatu kembali untuk berbuat baik. Jadi kalau Anda pernah berbuat gugur, Jumada, sampai titik nadir yang paling bawah, jauh dari Allah, banyak berbuat maksiat, jangan putus asa, kembali jadi baik. Ayo tanam lagi kebaikan. Cari bekal Sya'ban. Sya'ban kalau di musim dulu, itu orang-orang dulu Sya'ban cari air. Untuk menghadapi musim panas Ramadan, cari air mereka. Dalam syariat Islam, nilai kebaikan kadang digambarkan dengan air. Allah turunkan air dari langit menjadikan tanah yang kering, tandus jadi subur kembali. Allah turunkan syariat dari atas seperti air yang menjadikan hati yang kering jadi teduh kembali. Maka sering digambarkan syariat dalam Islam sebagai air yang mencerahkan. Ayo datang, belajar. Kalau Anda mau berubah jadi lebih baik, belajar, datangi majelis ilmu, belajar, cari bekal, perbaiki diri. Sampai kemudian datang Ramadan. Kalau Anda sudah baik, maka yang kotor-kotor akan dibakar lagi, hilang, hancur. Seperti orang dulu terbakar dengan keadaan dan dia sudah punya air. Dia tinggal minum, santai, nyaman. Orang yang tadinya buruk, tiba-tiba berubah, tiba-tiba cari ilmu, dan terbakarlah semua yang buruk-buruk dalam hidupnya. Tinggal Syawal, meningkat nilai kebaikannya. Kalau Syawal masa jahiliyah, itu artinya orang-orang dari luar datang ke Mekah, meningkat volume orang-orang di Mekah, persiapan haji. Tapi di masa Islam diambil maknanya untuk peningkatan yang lain. Orang yang berhasil, terbakar dosanya, meningkat nilai ketaatannya. Tinggal Dzulqa'dah. Kalau sudah seperti itu, dia tinggal santai menunggu jalan untuk pulang. Karena bekal sudah meningkat. Tinggal tunggu datangnya seruan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dzulhijjah, di masa lalu kenapa disebut dengan Dzulhijjah? Karena banyak orang datang berhaji. Tapi kalau dalam makna hijriyah, hijjah dari kata hajjah artinya qasdu, ziarah, berkunjung, menuju. Pada saatnya kita yang hidup di dunia akan berkunjung kepada tempat abadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan kita banyak, kita meningkat, kita akan tinggal duduk santai menjemput panggilan terindah dalam hidup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dari itulah setiap hari sebetulnya ketika Anda menuliskan tanggal sekian hijrah, bulan A, itu sebagai pelajaran bagi kita sampai bulan itu apa yang sudah menjadi perubahan dalam hidup kita. Sekarang akhir Dzulhijjah mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan berakhir, akan bertemu dengan Allah, menuju Allah, kembali dan mengunjungi tempat terindah kita. Pertanyaannya, siapkah bekal kita untuk itu? Nanti pekan depan masuk Al-Muharram, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini saya belum hijrah, masih ada yang haram yang saya kerjakan, masih ada yang belum baik. Maka ketika Anda ingat dengan itu semua, maka hadirkan makna-makna. Itulah yang dimaksudkan dalam konteks Al-Quran, Sunnah, tatanan sejarah, bahkan dalam makna kebahasaan yang kita gali. Paham sampai sini?